Betul ini kelas 10-an. Betul, Pak. Sebelumnya karena kita pertama kita belum ada kenalkan. Belum, Pak. Kenalkan nama Bapak Zakaria. Sebelumnya Bapak mengajarkan materi pembelajaran fikih. Sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak ingin merapikan tempat duduk dulu. Rapikan tempat duduk. Muhammad Fajar menuju ke depan. Pak. Sampah yang ada di bawah dan sekitarnya tolong dibersihkan ya. Ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Faisal. Silakan dipimpin kelasnya untuk berdoa, Faisal. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadir semuanya di sini. Masih ada yang belum hadir? Baiklah, Bapak ingin mengambil absen terlebih dahulu. Rizky, Izin dia, Pak. izin Izin, Rizky. Pak. Baik. Rehan Balindo, Iya, Pak. Muhammad Fajar, Pak. Faisal Tanjung, Hadir, Pak. hadir semuanya. Tadi selain Rizky semuanya hadir ya. Hadir, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Quran untuk mengambil keberkahan kita untuk kedepannya. Buka Al-Quran surah Al-Mulk ayat 1 sampai 10. Baik, Pak. Silakan dibuka kepada semuanya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Silakan dibaca 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjihil basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء
kita masuk pembelajaran ini, tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui apa itu pembunuhan, bagaimana hukumnya, bagaimana untuk menghindari, dan agar kita bisa terlindungi dari pembunuhan ya. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah pembunuhan dan jinayah dan hikmahnya. Pengertian jinayah. Jinayah adalah sebuah kajian hukum ilmu Islam yang bercerita tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Berarti hukum jinayah ini hukum yang bersangkutan dengan hukum Islam. Salah satunya ialah pembunuh. Ada yang tahu apa itu pembunuhan? Ya, betul. Itu menghilangkan nyawa seseorang, Pak. Ya, betul. Secara bahasa, pembunuhan ialah menghilangkan nyawa seseorang. Secara istilah, tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa, baik sengaja atau tidak, dengan alat mematikan maupun tidak. Apa maksudnya itu, Pak? Dengan alat mematikan maupun tidak itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih, pertanyaan Rehan sangat bagus ya. Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa, baik sengaja atau tidak sengaja. Yang dengan alat mematikan. Dengan alat mematikan. Itu alat mematikan itu seperti apa? Seperti pisau. Pisau. Oh, benda-benda yang tajam Benda-benda begitu, yang Pak. tajam yang bisa menghilangkan nyawa seseorang begitu. Kalau tidak, Pak. Kalau yang tidak ini dengan benda yang tumpul. Oh, benar. Ya, seperti dengan seperti kayu. Ya, betul. Sudah paham? Kan? Paham, Pak. Ada lagi yang bertanya tentang apa pembunuhan ini? Sudah paham, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah paham. Sekarang kita masuk macam-macam pembunuhan. Macam pembunuhan ada 3. Pembunuhan sengaja, al-qat'u al-amdi. Pembunuhan yang ada direncanakan, ya. Itu adalah pembunuhan yang sengaja. Pembunuhan seperti sengaja. Ini pembunuhan yang tidak sengaja. Seperti kita memukul orang, kan tidak sengaja. Kita bercanda, ini untuk bercanda, tapi kebercandaan kita itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Itu yang disebut seperti sengaja. Pembunuhan karena kesalahan. Contohnya kita memakai ketapel, tahu apa ketapel? Tahu. Nah, menembak burung itu ya. Kita menembak burung, tidak tahunya ada di bawahnya ada orang. Kena kepalanya, bocor, sehingga orang tersebut hilang nyawanya. Itu disebut pembunuhan yang karena kesalahan. Meleset tembakannya ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang hal ini, macam pembunuhan? Tidak ada, ya. Dasar hukum dan hukuman pembunuhan. Dasar hukumnya ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 33. Coba Bapak semuanya dibuka, dibaca bersama-sama. Ya. Quran surah Al-Isra ayat 33. Ya. Silakan Anda Rehan untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman
artinya Bapak minta Ananda Faisal untuk mengartikannya. Silakan Ananda Faisal. Dan artinya janganlah kamu membunuh orang yang diharapkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan pada walinya. Akan tetapi janganlah dia, walinya itu, melampaui batas dalam pembunuhan atau kisah. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Ya, terima kasih saya. Surat Al-Isra. Itulah dasar hukum dalil tentang pembunuhan. Hukumannya ada 3 tentang pembunuhan ini. Yang pertama adalah kisos yang dilakukan sengaja. Kisos apa? Ya, apa itu kisos? Kisos adalah hukum yang setimpal balik. Contohnya Ananda Rehan membunuh seseorang, maka hukumnya juga akan dengan nyawa. Nyawa dibayar nyawa. Kalau tangannya Pak, misalnya tangannya, ya misalkan berfungsi lagi, kalau kita tidak diizin Pak. Yalah, kalau di dalam hukum Islam begitu, tapi kalau di hukum kita negara ini tidak berlaku gitu ya. Yang kedua, seperti sengaja, dia mukallaf berat. Di sini ada berat, tapi ada benar. Kalau dari pihak keluarga ingin ada memberikan maaf, akan ada keringanan untuk seseorang itu ya. Karena kesalahan, kalau karena kesalahan ini hukumnya ringan. Ada kemaafan. Dari hukum yang ketiga ini ada yang ingin bertanya ada Muhammad? Nah, Kenapa di Indonesia ini tidak ada seperti itu? karena di Indonesia ini hukumnya bukan hukum Islam. Hukum yang di negara ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau seandainya saja hukum di Indonesia ini dibuat sebagai hukum Islam, mungkin manusia semua banyak yang sudah kehilangan nyawa karena banyak kejahatan di Indonesia ini. Seperti di Sumatera Barat, di Pariaman, ada baru-baru ini kesalahan. Drakor, pembunuhan ya. Hikmah larangan membunuh. Jadi di sini Bapak ada 3 hikmah pembunuhan. Siap saudara. Menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Inilah pertama, menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Kita sesama umat manusia beragama Islam harus sesama menjaga. Pak, misal Pak, kalau kita dibegal orang itu gimana Pak? Kita dibegal orang itu Kan orang itu membunuh kita. Ya. Terus kalau kita malah membunuhnya itu gimana Pak? kita membunuh. Kan kita orang membunuh kita. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa boleh juga membunuh orang yang membunuh kita? Iyalah, kita boleh untuk membela diri kita. Kita harus mendahulukan nyawa kita baru ya. Yang kedua, yang kedua memberikan efek jerah dan keadilan bagi korban. Memberikan efek jerah. Tahu itu apa efek jerah, Rehan? Jerah itu supaya tidak dilakukan lagi. Iya. Betul. Kalau keadilan apa itu, Faisal? Keadilan itu memberikan sesuatu pada tempatnya bagi korban. Ya, bagus. Berarti Ananda semua mendengarkan apa yang Bapak jelaskan ya. Membaca di rumah. Yang ketiga, yang terakhir menunjukkan bahwa Islam menegakkan hukum dengan adil. Dengan adil ya. Karena kalau kita sebagai umat manusia, sebagai umat Allah yang beragama Islam, kita harus adil. Tapi Pak, kenapa? Ya. Ini kenapa di negara kita ini tidak adil? Negara kita ini tidak adil karena Pemerintah. Apa yang harus kita lakukan Pak? Kalau pemerintah tidak adil? Yang
kita harus lakukan yang pertama ini sudah betul. Kita belajar dulu, pintar dulu. Kalau kita sudah pintar, kita boleh menjabat, baru kita untuk mendirikan keadilan. Kita yang memerintah. Ya, betul. Kesimpulan yang terakhir, kesimpulan Bapak ingin Ananda Faisal menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ananda Faisal. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu hukuman Islam hadir bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk melindungi. Nah, dari materi jinayah ini khususnya pembunuhan terlihat jelas bahwa nyawa tubuh manusia sangat dihargai dalam Islam. Setiap pelanggaran terhadap jiwa dan fisik seseorang dianggap sebagai kejahatan yang besar dan tidak bisa dianggap remeh. Saya mau juga menunjukkan Pak, boleh Pak? Ya, silakan sendiri. dengan itu. Baik. Tapi Bapak inginnya dari pemahaman Ananda sendiri. Baik Pak. Menurut saya sendiri terkait dengan pembelajaran kita fikih jinayah ini, fikih jinayah merupakan sebuah perbuatan kejahatan. Kalau di dalam dunia sekarang itu namanya tindak pidana. Jadi sebagaimana pembahasan kita itu pembunuhan. Ya, betul. Pembunuhan tadi telah Bapak jelaskan bahwasanya itu menghilangkan nyawa seseorang. Tadi ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu pembunuhan disengaja. Misalnya kita memang berencana membunuh orang tersebut menggunakan senjata tajam, ada niat dan ada alat untuk mematikan orang tersebut. Terus ada pembunuhan seperti sengaja. Tadi pembunuhan seperti sengaja, misalnya kita mau setelah guru yang mengajar pada muridnya itu dipukul menggunakan misalnya sapu dan lain sebagainya, terus tiba-tiba anak tersebut mengalami kematian, itu seperti sengaja. Ya, Tidak ada niat untuk membunuh, tapi ada niat untuk memberikan satu ilmu atau satu penjarahan pada murid kita. Terus pembunuhan karena kesalahan. Jadi misalnya seorang yang pertama tadi menembak burung kayak ketapel, kemudian meleset ke arah yang tidak jelas, terus kena kepala orang bocor, lalu orang tersebut mati. Itu tidak disebutkan itu seperti pembunuhan seperti sengaja kesalahan tersebut. Jadi di sini hukumannya tadi kalau pembunuhan sengaja itu hukumannya kisah, artinya setimpal sebagaimana yang telah dilemparkan Bapak tadi, nyawa dibalas dengan nyawa, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki. Terus tadi juga ada tadi Bapak menjelaskan pembunuhan seperti sengaja itu hukumannya berat. Artinya di sini berat, misalnya masuk penjara dihukum segini atau penjara seumur hidup dan lain sebagainya. Terus yang ringan tadi mungkin bisa secara dimaafkan oleh orang tersebut atau keluarga dari korban. Mungkin itu dari saya Pak. Ya, melihat Bapak Ananda telah menyimpulkan, Bapak bisa melihat bahwa Bapak sudah mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Bapak ingin memberi tugas kepada Ananda, silakan dicari 2 menit permasalahan pembunuhan yang ada di Indonesia atau di dunia. yang di Indonesia saja, tapi dengan cara bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Mengerti ya Bapak? Mengerti Pak. Silakan 2 menit ya. Di dalam Islam tidak berlaku tetapi di Indonesia tidak dilakukan Islam. Sudah Pak. Sudah mengerti. Silakan satu-satu maju ke depan untuk mempresentasikannya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kasus pembunuhan. Di Indonesia ini seharusnya di dalam hukum Islam apabila orang itu menghilangkan nyawa seseorang, maka nyawa orang sebagai pelaku juga harus dihilangkan. Itu dalam hukum qisas. Tetapi di Indonesia ini bukan
tidak berlaku hukum Islam tersebut. Jadi orang yang menghilangkan nyawa seseorang diberikan hukuman, yaitu masuk penjara dan lamanya disesuaikan dengan pengadilan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak. Faisal. Oke. Silakan Anda kan. Baik, kami dari kelompok dua menjadikan contoh pembunuhan di Indonesia ini. Lalu saya dan solusinya. Baik, di sini saya melihat kasus bagaimana terjadi di Papua, itu kasus KKB itu Pak. Ya. Di sana KKB itu banyak membuat kerusuhan seperti menganiaya bahkan menghilangkan nyawa seorang. Jadi pemerintah sekarang mengambil tindak tegas, misalnya siapa yang berbaur atau memiliki identitas KKB, maka itu tidak ada toleransi baginya, bahkan untuk membunuhnya diperbolehkan dalam hukum keamanan di Indonesia. Jadi di sini Pak saya melihat adanya sedikit ketegasan dari pemerintah terkait dengan tindak dari KKB yang meresahkan tersebut. Namun di sini masih banyak kurangnya keadilan bagi kita semua, terutama terhadap orang-orang yang memiliki pangkat tidak adil. Mungkin sebagai solusinya bagi saya itu kita sebagai pendidik siswa yang tertib kita harus menghindari hal tersebut. Yang pertama itu belajar tentang hukum, terus memberikan pengetahuan kepada orang terdekat terlebih dahulu. Mungkin itu Pak. Ya, silakan duduk Anda Rehan. Berarti Anda sudah mengerti pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas untuk Anda semuanya. Nanti membuat link mapping sebagus-bagusnya mungkin tentang pembunuhan. Baiklah. Dibuat di kertas Sudah beliau Pak. video. Terus minggu depan dikumpulkan ya. Baiklah. Baiklah, tadi Bapak sudah memberikan tugas saya. Ya Pak. Dikumpulkan untuk minggu depan. Jangan tanya terlambat. Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, kita Bapak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian terima kasih, jangan lupa di like dan subscribe.